Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, saya ingin memulai video ini dengan sebuah pertanyaan nih Bun. Pernahkah Bunda merasa bahwa Bunda secara pribadi itu jarang sekali merasakan bahagia dalam rumah tangga? Ya entah karena sifat suami yang dominan, otoriter, galak gitu, gak bisa diajak kompromi, keras kepala, suka bohong, atau mungkin Bunda punya suami yang perhitungan. Nah, atau bahkan nih sampai sekarang Bunda itu capek banget menghadapi suami yang masih berhubungan sama wanita idaman lain. Ya, pastinya semua itu bikin kita para istri sedih dan overthinking ya Bun. Ya, saya pun kalau ada di posisi Bunda akan mengalami hal yang sama. Dan itu wajar sekali. Tapi jangan sampai apapun yang melanda rumah tangga Bunda itu pada akhirnya merenggut kebahagiaan pribadi Bunda. Ya, saya sering melihat ada istri-istri yang masih tetap bisa tersenyum ya di tengah getirnya cobaan rumah tangga. Dan saya berharap itu ada pada Bunda yang nonton video ini. Nah, di sini saya akan bahas 3 alasan mengapa kebanyakan istri itu sulit bahagia dalam rumah tangga dan solusinya menurut Islam. Tapi ya perlu dicatat ya Bun, jadi 3 alasan yang saya sampaikan ini bukan kebenaran mutlak ya, hanya sebatas pengamatan saya secara umum. Nah, artinya apa yang saya sampaikan di sini bisa jadi cocok dan relate sama Bunda dan bisa juga enggak. Oke, kita langsung saja. Hal pertama yang menghambat kebahagiaan kita yaitu sikap menggantungkan kebahagiaan pada suami. Suami lagi nggak perhatian, ya kita baper sampai berlarut-larut. Kita nggak diajak jalan-jalan ya gara-gara suami sibuk. Kita sedih berlebihan. Semua rasa kecewa itu wajar Bun. Tapi ketika kita tidak menempatkan kebahagiaan kita pada suami saja, insya Allah kita masih bisa bahagia apapun keadaannya. Oke, contoh aja nih Bun ya. Suami tadinya rencana ngajak kita jalan-jalan. Tiba-tiba ada panggilan tugas. Akhirnya ya rencana liburnya batal deh. Nah, istri yang hebat itu siap dengan plan B, ya rencana B untuk menghibur diri kalau sewaktu-waktu rencana tadi batal. Jadi kita nggak sampai marah-marah, baper, sedih, tapi kita bisa tetap slow. Bahkan kita bisa bilang ke suami, oh jadi liburan kali ini ditunda dulu ya. Ya udah deh, kamu hati-hati ya kerjanya. Berarti ya minggu ini Bunda mau zumba aja deh sama teman-teman. Nah, misalnya seperti itu Bun. Oke, lalu yang kedua, yang bikin kita sulit bahagia dalam rumah tangga adalah sering membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Misalnya nih Bun, rumah tangga ustadz, rumah tangga artis, public figure, atau siapapun yang kita lihat di sosmed atau di luar sana. Nah, padahal kalau kita lihat rumah tangga mereka dari dekat ya, secara real, belum tentu loh mereka sebahagia yang kita kira. Mereka juga punya masalah yang bahkan bisa jadi lebih berat dari kita. Ya, orang Jawa sering menyebutnya itu wang sinawang. Ya, dalam hidup ini kita itu sering saling lihat sisi luarnya aja ya dari orang lain yang terlihat lebih baik dari kita. Nah, istilah lainnya, rumput tetangga itu selalu tampak lebih hijau. Nah, makanya kadang-kadang kalau ada klien yang berkonsultasi dengan saya dan beliau merasa bahwa masalahnya ini paling berat. Nah, saya biasanya akan sampaikan cerita klien saya yang lain. Ya, yang bisa jadi itu lebih berat dari masalah klien saya yang berkonsultasi tadi. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ya, supaya klien saya di sini tidak merasa sendirian. Makanya solusinya yang pertama, pahami bahwa bahagia itu pilihan dan kita yang tentukan. Tentunya syaratnya adalah kita harus berhenti menggantungkan harapan kita sama suami. Ya, mau gimana pun suami kita ini manusia juga. Sama-sama lemahnya. Ya, sejatinya sama-sama nggak punya apa-apanya. Saya sering ngasih resep nih Bon. Kunci untuk bahagia itu adalah tingkatkan tindakan pelayanan yang positif ke suami dan turunkan pengharapan. Supaya kita itu bebas dari kegalauan. Lalu yang kedua, berhenti membandingkan dengan rumah tangga orang. Karena itu nggak fair. Setiap orang itu pasti diberi ujian dan cobaan yang berbeda-beda.
Karena itu lebih baik kita fokus aja pada bagaimana supaya hubungan dengan suami di sini itu makin hari makin nyaman, makin lengket, dan harapannya ya makin langgeng. Amin. Oke, jadi tipsnya cukup sesederhana itu Bunda. Tapi kalau saat ini Bunda sedang punya masa rumah tangga yang mungkin levelnya udah bikin Bunda sedih berkepanjangan, ya sakit hati yang gak sembuh-sembuh, maka saran saya Bunda bisa ikut terapi pemurnian hati bersama saya. Nanti saya bantu Bunda langsung ya untuk melepaskan semua beban emosi negatif Bunda, sehingga Bunda lebih mudah untuk kembali bahagia. Nah jadi Bunda boleh ya Bun, tinggal daftar aja ke Mbak Dinda di nomor yang ada di sini. Baik, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.